ikhwanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Kabair karya Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Bab berikutnya babu su'idzan bil muslimin. Bab berburuk sangka terhadap sesama muslim ya. Hukum asal bahwasanya seorang muslim berbaik sangka kepada muslim yang lain ya. Karena mereka adalah saling bersaudara. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sungguhnya kaum mukminin adalah saling bersaudara ya. Dan di antara konsekuensi persaudaraan adalah menginginkan kebaikan satu dengan yang lainnya dan berbaik sangka satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya setelah itu ya Allah sebutkan larangan-larangan yang bisa merusak persaudaraan. Di antaranya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm." Wahai orang beriman, jauhilah kebanyakan persangkaan, sungguhnya sebagian persangkaan adalah perbuatan dosa. Dan Allah sebutkan juga dalam Al-Qur'an bahwasanya suka berprasangka buruk kepada kaum mukminin adalah sifat orang-orang munafik. Ketika terjadi peristiwa besar namanya Haditsatul Ifk, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha dipersangkakan buruk terhadap beliau, dituduh berzina dengan seorang sahabat bernama Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Sebagaimana kisah yang masyhurah ketika Aisyah radhiyallahu anha ketinggalan rombongan, akhirnya beliau pulang dengan diantar oleh seorang sahabat bernama Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Kemudian mereka masuk kota Madinah di siang hari bolong, di mana Safwan menuntun onta Aisyah dan dilihat oleh seluruh kaum muslimin. Seandainya mereka berdua melakukan perbuatan keji, tentunya mereka akan masuk diam-diam atau sendiri-sendiri atau pulang di malam hari. Ini mereka masuk kota Madinah siang hari bolong tanpa ada kekhawatiran sama sekali karena mereka memang bersih dari segala tuduhan. Tiba-tiba dijadikan bahan, digoreng oleh orang-orang munafik sehingga menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan sahabat yang telah menolongnya, yaitu Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Makanya begitu gencarnya buruk sangka tersebut sampai akhirnya sebagian sahabat ikut terprovokasi. Di antaranya Hasan bin Thabit, di antaranya Mistah, di antaranya Hamnah bintu Jahash, sehingga mereka didera oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan ayatnya, "Walaula idz sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin." Seandainya ketika kalian mendengar berita tersebut bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami, dhannal mu'minu wal mu'minatu bi anfusihim khairah. Hendaknya kaum mukminin, kaum mukminat mereka berprasangka baik kepada diri mereka sendiri. Artinya Aisyah, Safwan itu bagian dari kaum mukminin, bagian dari kaum mukminat. Apa sih yang dilakukan pada diri sendiri? Ya, sebagai saudara, sesama saudara harusnya berbaik sangka. Wa qalu hadza ifkum mubin. Harusnya mereka berkata inilah kedustaan yang nyata. Tetapi sebagian mereka akhirnya berburuk sangka. Sebagian ulama mengatakan ahli tafsir ini dalil bahwasanya suka berburuk sangka kepada sesama kaum mukminin adalah sifat orang-orang munafik. Sifat orang-orang munafik. Tapi di sini Allah turunkan ayatnya, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann." Wahai orang yang beriman, jauhilah dari kalian kebanyakan persangkaan. Kenapa banyak persangkaan harus dijauhi? Inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena sebagian persangkaan itu adalah dosa. Jadi supaya kalian tidak terjatuh pada sebagian yang dosa itu, jauhilah kebanyakan. Taruhlah ada 100 persangkaan, ternyata di situ ada 10 dosa, mending kita tinggalkan 100-100-nya. Jadi jangan sering berprasangka buruk. Karena prasangka buruk itu ya mungkin ada benar tapi ada juga apa? Dosanya. Makanya tinggalkan kebanyakan prasangka agar kalian tidak terjatuh pada sedikit yang merupakan dosa tersebut. Hukum asal seorang jangan berprasangka buruk. Dia hanya boleh berprasangka buruk kalau ada dalil yang nyata yang mengeluarkan daripada hukum zahir sehingga dia boleh berprasangka buruk.
Tapi hukum asal seorang hendaknya berprasangka baik dan meninggalkan berbagai macam prasangka. Kenapa bisa demikian? Ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, karena ada iblis, ada syaitan yang suka mengadu domba di antara manusia, ya. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam bercerita tentang mimpinya kepada ayahnya, maka ayahnya menegur agar jangan ceritakan kepada kakak-kakakmu, ya. Karena syaitan, ya, adalah musuh yang nyata mengadu domba. Ya. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, "Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamar ra'aitum li sajidin." Ya. Qala ya bunayya takhsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Jangan kau ceritakan pada kakak-kakakmu karena kakak-kakakmu akan bikin makar kepadamu. Kenapa? Di balik mereka ada syaitan. Ya. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Syaitan mengadu domba. Syaitan tidak punya kerjaan lain kecuali untuk menjerumuskan kita ke neraka jahanam. Kalau antum masih banyak kerjaan, jualan gorengan, jadi sales. Kerjaan banyak, ya, kerja ke kantor. Syaitan enggak ada kerjaan lain, kerjaan cuma apa? Ngadu domba, kerjaannya menjuruskan manusia dalam neraka jahanam sampai dia tidak tidur siang. Sampai kata Nabi SAW, "Qilu fa inna syaitana la yaqil." Tidur sianglah karena syaitan tidak tidur siang. Kenapa tidak tidur siang? Karena ingin menggoda. Semangat, tidak ada kerjaan lain. Ya. Inna syaitana qa'ada li bani Adam bi atruqih. Syaitan itu nongkrong di seluruh jalan yang ditempuh oleh anak Adam. Dia nongkrong, tungguin. Anak Adam mau ke sini dia goda, mau ke situ dia goda, mau ngaji goda, mau apa saja dia goda. Karena tidak ada kerjaan lain. Kemudian juga Allah berkata, "Wa qul li ibadi yaqulu latihi ahsan inna syaitana yanzagu bainahum." Katakanlah kepada para hamba-hambaku untuk berkata yang terbaik karena syaitan mengadu domba di antara mereka. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam sadar bahwasanya dia telah diadu domba dan kakak-kakaknya oleh syaitan, maka di akhir surat Yusuf maka dia berkata kepada ayahnya, "Ya abati hadza ta'wili ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati." Allah telah berikan aku karunia di mana Allah keluarkan aku dari penjara dan Allah mendatangkan kalian dari kampung menuju kota Mesir min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah syaitan mengadu domba antara aku dengan saudara-saudaraku. Maka kita ini ada syaitan di antara kita yang siap menggoda untuk agar kita bisa saling bermusuhan, saling mencari kesalahan, saling berprasangka buruk. Dan syaitan mendikte. Makanya ketika Nabi SAW ketika i'tikaf datanglah Sofiyah, kemudian Rasulullah ngobrol sama Sofiyah di masjid, kemudian Rasulullah SAW keluar dari masjid ngantar Sofiyah ke rumahnya. Tiba-tiba ada dua orang Ansari jalan cepat-cepat, tidak seperti biasa. Jadi Nabi sama istrinya, tiba-tiba mereka melewati Nabi cepat. Kata Nabi, "Ala rislikuma innaha Sofiyah." Pelan-pelan aja jalan, enggak cepat-cepat. Ini Sofiyah, bukan siapa-siapa. Kata mereka, "Subhanallah. Kami, para sahabat mengatakan dua orang tadi, kami tidak ada apa-apa ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Iya, tapi saya khawatir syaitan an yulqiya syaitan akan membisikkan, mendiktekan kepada kalian keburukan dalam hati apa? Kalian. Inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam." Sungguhnya syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia bagaimana aliran apa? Darah. Jadi Nabi SAW khawatir jangan sampai mereka suudzon, kok ada Nabi keluar malam-malam bawa perempuan. Padahal istrinya sendiri. Maka Nabi untuk mencegah suudzon tersebut, Nabi kasih tahu supaya mereka tidak suudzon. Mereka tentu tidak suudzon, tapi kata Nabi, saya khawatir syaitan mendikte. Jadi Nabi mengatakan, ini istriku Sofiyah, bukan siapa-siapa. Antum juga kalau jalan sama cewek, sebentar. Ini istriku satu-satunya, bukan siapa-siapa. Jangan sampai apa? Berprasangka baik. Baik, jadi maksud saya, kenapa kita tidak boleh suudzon? Karena syaitan mendikte. Dikte, begini. Sehingga ada suatu kejadian di depan saudara kita, ada banyak tafsiran.
Mungkin ada 10 tafsiran, ada 100 tafsiran. Kita tafsirkan kepada tafsir yang buruk. Kenapa kita bisa bawa kepada tafsiran yang buruk? Karena syaitan yang mendikte. Ibnu Katsir menyebutkan riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wala tadhunanna bi kalimatin kharajat min akhika su'an wa anta tajidu laha minal khairi mahmala." Janganlah engkau menafsirkan perkataan saudaramu dengan tafsiran yang buruk sementara kau masih bisa tafsirkan kepada tafsir yang baik. Sementara kau masih bisa tafsirkan kepada tafsir yang, selama masih bisa ditafsirkan yang baik, hukum asal kita harus menafsirkan dengan nafsir yang baik. Ya. Kecuali ada dalil yang sangat kuat untuk kita tafsirkan yang buruk, baru kita boleh tafsirkan yang buruk. Makanya saya kasih contoh, misalnya kita dapat saudara kita, laki-laki lalu gonceng perempuan tidak pakai jilbab. Waduh, kok bisa ya? Siapa itu? Jangan-jangan adeknya. Itu, tapi kok mukanya beda? Ya mungkin dari ibu yang lain. Lain ibu atau lain bapak, mahramnya. Kita selalu berprasangka apa? Baik. Oh enggak kok, dia cuma adik saya kenal kok, cuma ini adiknya udah ngaji kok, itu berarti bukan. Ya ini contoh. Mungkin ada orang sesat, dia tolong mungkin. Pokoknya kita berusaha berprasangka baik sampai kepentok, baru kita boleh berprasangka apa? Buruk. Kalau memang diperlukan. Kalau enggak perlu ngapain kita urusin orang. Kita baru berprasangka buruk ketika terkait dengan kita. Baru kita boleh berprasangka kalau memang ada dalil yang kuat untuk kita berprasangka buruk. Seperti yang terjadi pada Nabi Yakub alaihissalam, dia akhirnya berprasangka buruk kepada saudara-saudara Nabi Yusuf. Ketika mereka datang, kemudian mereka berkata, "Inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu adh-dhi'b. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Wahai ayahanda, kami tadi ngajak Yusuf, kami bermain-main, kami taruh Yusuf di tempat barang-barang kami, tiba-tiba fa akalahu adh-dhi'b. Tahu-tahu ada serigala makan Yusuf alaihissalam. Wa ma anta bimu'minin lana, tapi engkau kayaknya tidak bakalan benarkan kami meskipun kami sudah jujur. Wa ja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Mereka pun datangkan bukti, ada bajunya Nabi Yusuf berlumuran darah. Tapi sudah datang bukti seperti itu, tetap Nabi Yakub tidak membenarkan. Kenapa? Dia punya dalil kuat bahwasanya itu semua kedustaan. Yang pertama, Nabi Yusuf sudah bermimpi bahwasanya akan ada rembulan matahari 11 bintang sujud kepada dia, dan itu belum terjadi. Bagaimana Nabi Yusuf meninggal sementara mimpinya belum apa terjadi? Ini sudah jelas, enggak mungkin dia mati. Yang kedua, ada isyarat, indikator bahwasanya mereka sudah hasad sama Nabi Yusuf sebelumnya. Karena lihat tingkah laku anak-anaknya. Makanya ketika Nabi Yusuf mimpi bagus, dia bilang jangan cerita. Karena kakak-kakakmu akan berbuat makar kepadamu. Jadi dia sudah melihat tindak tanduk kakak-kakaknya akan berbuat buruk pada Nabi Yusuf. Yang ketiga, baju Nabi Yusuf berlumuran darah. Tapi bajunya tidak ada robek-robeknya. Ini serigala baik ya. Jadi kalau dia mau gigit kepala Yusuf, dia pinggir-pinggirkan bajunya, baru dia gigit lehernya. Bukannya dia cakar-cakar, harusnya kalau itu serigala beneran harusnya apa? Bajunya robek-robek. Ya. Kedustaan pasti ketahuan. Jadi ini semua yang menjadikan Nabi Yakub alaihissalam akhirnya mengatakan, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Hanya bersabar, itu hanya hawa nafsu kalian saja. Jadi kalian bohong. Fasabrun jamil, saya hanya bisa bersabar. Ini keluar dari hukum asal ketika terkait dengan diri kita dan bagaimana kita bersikap. Sementara qarinah, indikator-indikator sudah sangat jelas menunjukkan ini adalah kedosaan. Baru saat itu kita boleh berburuk sangka. Jika tidak, maka hukum asalnya kita berbaik sangka. Taib di sini Allah berfirman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsm. Hukum asal segala persangkaan yang buruk kita tepis. Karena seorang muslim pasti baik. Kita tidak tahu kondisi dia. Kita hanya bisa berprasangka buruk. Seandainya kita di posisi dia, mungkin kita juga tidak tahu apa yang kita lakukan. Kita nggak ngerti apa kondisi zuruf atau kondisi sikon yang sedang dia hadapi sehingga dia demikian. Kita nggak tahu. Maka jangan kita berburuk sangka. Karena tadi setan ikut peran serta dalam mengadu domba dan dia mendikte persangkaan-persangkaan buruk kepada seseorang.
Kemudian Syekh membawakan hadis ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wadh-dhanna, waspadalah kalian dari persangkaan. Fa inna dhanna akdzabul hadis. Sungguhnya persangkaan adalah seburuk-buruk pembicaraan. Seburuk-buruk pembicaraan. Kenapa persangkaan atau persangkaan buruk adalah seburuk-buruk, sedusta-dusta pembicaraan? Sebagian ulama menafsirkan hadis ini yang mengatakan bahwasanya persangkaan lebih buruk, lebih dusta daripada dusta asli. Akdzabul hadis, ada dusta asli, ada persangkaan. Namun persangkaan lebih dusta daripada dusta asli. Kenapa bisa demikian? Karena orang kalau dia berdusta, dia tahu dia sedang berdusta. Tapi kalau dia sedang berprasangka buruk, dia menyangka itu kebenaran, padahal itu tidak benar. Sehingga kedustaan yang timbul akibat persangkaan lebih dahsyat daripada dusta asli bagi orang yang melakukannya. Orang kalau berusaha, dia tahu nggak dia dusta? Dia tahu. Tapi kalau dia berprasangka buruk, dia menyangka dia tidak berdusta, padahal itu dusta. Dan dampak berikutnya, ketika dia sudah berprasangka buruk, kebanyakan orang tidak stop pada prasangka tersebut, tetapi melanjutkan pada aksi-aksi yang lainnya. Makanya datang dalam hadis, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis wa la tahassasu wa la tajassasu. Hati-hatilah kalian dari prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta pembicaraan, dan janganlah kalian bertahasus dan jangan kalian bertajassus. Tahasus adalah mencari-cari tahu, kepo ya, dengan pemberitaan, dengan berita-berita, tanya gimana gitu, namanya tahasus. Tajassus adalah mencari-cari kesalahan dengan melihat. Dengan apa? Melihat, buka ininya, buka anunya, buka ininya. Itu namanya tajassus. Orang dari prasangka buruk, maka dia jatuh pada berikutnya, ada tahasus, ada apa? Tajassus. Dan betapa banyak gara-gara prasangka buruk, seorang membangun hukum terhadap orang tersebut. Sehingga dia berubah sikap, sehingga dia menjauhi, sehingga dia menuduh, sehingga dia menjatuhkan, dia merendahkan, dia bongkar aibnya, gara-gara dibangun di atas prasangka apa? Prasangka buruk. Tidak akan berhenti hanya pada prasangka buruk. Di balik prasangka buruk ini banyak aksi-aksi yang berlanjut. Ghibah, namimah, tahassus, tajassus, semua yang Rasulullah larang dia lakukan. Maka mengerikan, oleh karenanya seorang berusaha menghindar dari prasangka buruk. Ada perkataan ini dari sebagian salaf, dia mengatakan, hati-hatilah engkau dari perbuatan yang kalau kau pun benar tetap salah, apalagi kalau salah. Hati-hatilah kalian dari perbuatan yang kalaupun kalian benar tetap aja dosa, apalagi salah. Perbuatan itu adalah berburuk sangka. Taruhlah seorang muslim di hadapan kita, benar-benar dia melakukan keburukan. Maka hukum asal kita tidak boleh berprasangka apa? Buruk. Kita harus berprasangka baik. Kecuali tadi ada qarinah yang sangat kuat yang mengharuskan kita untuk berprasangka buruk. Selama tidak sampai pada derajat tersebut, maka tidak boleh kita berprasangka buruk. Kita prasangka buruk, meskipun benar kita tetap dosa. Apalagi kalau ternyata salah. Apalagi setelah itu kita bangun berbagai macam kegiatan, sikap terhadap dia dibangun di atas prasangka buruk tersebut. Maka wajarlah kemudian Nabi berkata, fa inna dhanna akdzabul hadis, sungguhnya prasangka adalah cerita yang paling atau pembicaraan yang paling dusta. Dan yang paling mengerikan jika prasangka buruk terjadi di antara kakak adik, di antara suami istri, di antara bos dan anak buah. Tidak bisa seperti ini ya. Repot. Bagaimana hidup rumah tangga kemudian prasangka buruk. Seorang suami pulang terlambat. Dari mana? Kok terlambat? Waduh. Padahal habis apa namanya? Lembur supaya dapat duit. Lembur. Akhirnya besok pulang cepat. Kenapa pulang cepat-cepat? Ada maunya nih, modus. Pulang cepat salah, pulang lambat apa? Salah. Prasangka buruk terus. Maka seorang berusaha membersihkan hatinya dari prasangka buruk. Dan di antara faedah kalau kita berprasangka baik, maka kita hidup nyaman, tentram. Udahlah, bukan urusan saya. Ngapain saya prasangka buruk? Oh dia kok gitu ya, mungkin dia punya kondisi tertentu.
Mungkin dia begini, seandainya saya di kondisi dia, mungkin saya juga begitu. Kenapa dia begitu? Allah alam. Kalau antum menghilangkan kepo, tanya, kamu kenapa begitu? Kalau enggak mau tanya, enggak usah berprasangka apa? Buruk. Apalagi tidak ada kaitannya dengan kita, kecuali ada kaitannya dengan kita. Kalau dengan kayak kita perlu membangun suatu sikap. Ya, tapi kalau enggak ada kaitannya dengan kita, ya udahlah. Ada orang begini, ada orang begitu, ada orang begini, ya udahlah. Ngapain kita prasangka buruk? Hati menjadi tenteram, hati menjadi tenang. Tapi kalau kita berprasangka buruk, akhirnya kita mulai merendahkan dia, kita menggibah dia, menjatuhkan dia, kita ikut sebarin kepada orang, kita sebarkan berita yang tidak benar, dibangun di atas prasangka-prasangka ini menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin. Maka apapun yang kita lihat dari saudara kita, baik perkataan, sikapnya maupun perbuatannya, hukum asal kita berprasangka baik, jangan dulu berprasangka buruk. Baik. Kita lanjut bab berikutnya. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menyebutkan jika timbul prasangka dalam hati seorang selama dia lawan dia tidak berdosa. Dia lawan, jangan biarkan. Selama cuma khawatir hanya lintasan kok begitu tiba prasangka buruk dia lawan. Kalau dia lawan dapat pahala. Jangan dia biarkan. Kalau dia biarkan prasangka buruk tersebut kemudian bercokol maka berubah menjadi dosa. Berubah menjadi dosa. Tapi kalau dia lawan, dia tidak biarkan dalam hatinya, maka tidak menjadi dosa karena siapa yang selamat dari persangkaan-persangkaan? Tidak ada yang selamat. Ya, tapi dia lawan. Banyak penyakit hati yang tidak bisa kita hindari. Hasad, prasangka buruk, ya. Terkadang timbul keangkuhan, kita lawan, jangan kita biarkan. Terkadang ingin dipuji ria, kita lawan, jangan biarin. Kalau kita lawan, kita tidak berdosa. Karena di luar kemampuan kita. Jadi masalah kalau kita membiarkan bercokol, kita nyaman dengan hal-hal tersebut, baru jadilah dosa hati. Kalau hanya sekedar lintasan, tidak sampai dosa. Tiba berikutnya, ma ja'a fil kadhib ala Allah au ala rasulihi. Bab tentang berdusta atas nama Allah maupun atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala membawakan banyak dalil. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qaulullahi ta'ala, wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba. Dan siapa yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kalau berdusta atas nama pejabat, berdusta atas nama raja adalah hal yang buruk, ya. Berdusta nama orang alim adalah hal yang buruk, apalagi berdusta nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih buruk daripada dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ada banyak bentuk-bentuk dusta tersebut nanti akan kita sebutkan, ya. Dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhum muswaddah." Dan pada hari kiamat kelak engkau melihat orang-orang yang berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Allah, wajah mereka menghitam. Wajah mereka menghitam akibat mereka berdusta tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa fi sahih, ini terkait dengan dusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna kadziban alayya laisa ka kadzibin ala ghairi. Sungguhnya berdusta tentang atas namaku tidak seperti berdusta atas selainku. Kenapa? Karena kalau berdusta atas nama Nabi atau atas nama Allah maka menjadi syariat. Menjadi syariat. Kalau dusta sama atas nama orang tidak jadi syariat. Tapi dusta atas nama Nabi menjadi apa? Syariat. Dan bisa syariat tersebut berlanjut sampai hari kiamat. Maka Rasulullah mengingatkan dusta atas namaku tidak sama seperti dusta atas selainku. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkanlah kapelingnya di neraka. Itu siap masuk apa? Neraka. Dan ini di antara hadis-hadis mutawatir, artinya Rasulullah SAW mengulang-ulang. Mimma tawattara hadithu man kadzab. Maman bana lillahi masjidan wahtasab. Di antara hadis mutawatir adalah hadis ini. Hadis siapa yang berdusta namaku, siapkanlah tempatnya di neraka Jahannam. Rasulullah sering ingatkan. Karena potensi berdusta atas nama Nabi sangat besar. Dan terjadi, akhirnya ada orang mendustakan Nabi.
Ada yang ditangkap dia ngaku sudah dusta, bikin hadis belasan ribu, ketangkap, ketahuan. Ada yang pingin kemaslahatan duniawi, bikin hadis palsu. Ada mungkin penjual terong, bikin hadis tentang apa? Terong. Ada penjual kopi, bikin hadis tentang apa? Kopi. Orang bikin hadis banyak. Ada untuk menolong penguasa, bikin hadis tentang terkait dengan penguasa. Ada pemikiran bid'ah, bikin hadis tentang bid'ah. Yang mendukung pemikiran Syiah, tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib, tentang kejahatan Abu Bakar dan Umar. Mereka bikin hadis palsu untuk mendukung pemikiran mereka, akidah mereka. Ada yang mendukung pemahaman irja, mereka bikin hadis tentang mendukung akidah. Banyak orang punya tujuan membuat hadis-hadis palsu banyak. Baik untuk menolong akidah, untuk perkara duniawi. Mereka bikin hadis-hadis palsu. Oleh karenanya para ulama menulis buku-buku yang menjelaskan tentang hadis-hadis palsu, ya. Seperti Al-Mawdu'at karya Ibnul Jauzi, mengumpulkan hadis-hadis palsu, ya. Seperti Tanzihus Syariah, ya. Dan banyak hadis-hadis yang diantaranya Syekh Albani rahimahullah, silsilah al-hadis al-dha'ifah wal mawdu'ah, silsilah hadis-hadis lemah dan hadis-hadis palsu. Jadi para ulama berusaha menjelaskan. Karena hadis palsu ini bahaya, mempengaruhi akidah seseorang. Lihatlah hadis palsu tentang Nabi diciptakan dari cahaya. Sekarang diyakini oleh banyak orang. Dari cahaya apa yang diciptakan dari cahaya? Malaikat, bukan apa? Bukan manusia. Dan mereka mengatakan, ya, batang tubuh Nabi dari Nabi Adam, tapi ruhnya dari cahaya. Dan Nabi diciptakan sebelum yang lainnya, dan macam-macam aja pemikiran-pemikiran yang lain-lainnya. Bahwa alam semesta ini kalau kita hakikatnya ada Nabi, ada Nur Muhammad, banyak ya, saya sudah bahas dalam pembahasan tersendiri. Akhirnya menimbulkan keyakinan tentang Nur Muhammad. Gara-gara hadis palsu, hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Kemudian juga dalam riwayat Muslim, an Samurah bin Jundub marfu'an, man haddatha anni bi haditsin yara annahu kadzib fa huwa ahadul kadzabin atau ahadul kadzabaini. Siapa yang menyampaikan hadis dariku dan dia memandang hadis ini adalah palsu, tetap dia sampaikan, maka dia salah satu dari para pendusta atau salah satu dari dua pendusta. Salah satu dari para pendusta karena ikut menyebarkan dusta, atau salah satu dari dua pendusta, pendusta pertama yang membuat hadis tersebut, pendusta kedua yang ikut menyebarkan hadis tersebut. Makanya dalil bahwasanya seorang kalau lihat hadis ini palsu, tidak boleh dia diam, tidak boleh dia ikut menyebarkan. Maka orang hati-hati ketika menyampaikan hadis, hendaknya dia cross check dulu, periksa dulu hadis ini benar hadis atau bukan. Kalau tidak yakin, tidak usah disebarkan. Tidak usah disebarkan. Baik. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang larangan berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebut tentang dusta atas nama Allah. Pertama bisa saja terkait dengan akidah. Contoh dusta tentang Allah terkait dengan akidah, seperti perkataan orang-orang Nasara, ittakhadallahu walada, atau orang-orang musyrikin yang mengatakan Allah punya anak. Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata, wa qalu ittakhadar rahmanu walada, bahwasanya Allah punya anak. Ini adalah dusta. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah putra Allah. Orang Nasara mengatakan Isa adalah putra Allah. Kaum musyrikin Arab mengatakan malaikat adalah banatullah. Makanya Allah berfirman, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudhahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah. Berkata Yahudi Uzair putra Allah, berkata Nasrani Isa anak Allah. Itulah kedustaan dari mulut-mulut mereka menyerupai perkataan orang-orang kafir sebelumnya, yaitu yang mengatakan malaikat adalah putri-putri Allah. Ini dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah bantah, Allah mengatakan astafal banati alal banin malakum kaifa tahkun. Masa kalian saja orang musyrikin tidak suka punya anak perempuan, terus kalian bohong double. Kalian bilang Allah punya anak, anaknya perempuan lagi. Ya, yaitu para malaikat.
Double kalian dusta double dua kali. Tilka idzan qismatun dhiza. Ini pembagian yang tidak adil. Kalian tidak mau punya anak perempuan, kalau punya anak perempuan kalian bunuh, lantas kalian bilang Allah punya anak perempuan. Sehingga kaum musyrikin Arab dusta dua kali. Pertama bilang Allah punya anak, yang kedua bilang anaknya apa? Perempuan. Dan ini adalah kedustaan yang membuat Allah murka. Makanya dalam hadis sahih, dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, ya, Allah berfirman dalam hadis qudsi, kadzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik. Anak Adam berusaha atas namaku dan tidak pantas baginya untuk berusaha atas namaku. Di antaranya yaqulu anna liya waladan, bahwasanya saya punya anak, ya. Ini dusta besar mengatakan Allah punya anak, dan ini membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Kemudian juga di antara dusta terkait dengan akidah, seperti berdusta dengan mengatakan Allah tidak akan mendengar doa kalian kecuali melewati perantara-perantara. Ini tersebar. Saya sempat kemarin ditanya oleh seorang ustaz, katanya ada yang bilang sama saya, kau minta sama Allah, emang Allah kenal kamu? Kalau minta sama yang Allah kenal, emang Allah kenal kamu minta-minta? Jawabannya jangankan kita, daun saja Allah tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Saya tanya sama antum, daun di atas muka bumi jumlahnya berapa? Ada yang pernah hitung pakai kalkulator? Daun banyak sekali. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu tentang daun tersebut. Itu daun, benda mati, Allah tahu. Bagaimana dengan kita? Hewan melata. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak hewan melata tidak pandai cari rizki. Banyak hewan tidak punya akal, dia punya otak tapi mungkin enggak punya akal, enggak bisa. Kita kan pandai bikin ini, cari rizki, ngibulin orang. Pakai trik-trik. Hewan enggak bisa gitu-gitu, mereka terbatas, tapi Allah tanggung rezeki mereka. Wa iyyakum, kalian juga. Hewan Allah urus. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Apakah sama seperti Allah yang mengurusi setiap jiwa? Allah mengurusi kita person-person satu persatu. Allah mengatakan amma yujibul mutarra idza da'ah wa yakshifus su'. Siapa yang mengabulkan permintaan orang dalam kondisi darurat dan menghilangkan kesulitan? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bilang Allah tidak kenal kamu, harus ini kedustaan. Kemudian mereka mengatakan, lihat raja, kalau minta sama raja, mana raja mau dengar? Itu raja, karena raja bahlul. Dia tahu mana rakyatnya, dia enggak tahu. Dia harus lewat menteri-menterinya, menteri-menteri direksi-direksi. Silsilah panjang karena mereka kumpulan bahlul-bahlul enggak ngerti. Tapi kalau Allah Maha mengetahui, Allah bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Alamul ghuyub, mengetahui segala yang gaib. Ini kias yang tidak benar. Kemudian berdosa membuat orang jangan berdoa langsung kepada Allah. Menjadikan jarak antara Allah dengan hambanya. Makanya Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, sungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepada aku. Mudah. Ini dusta atas nama Allah, mengatakan tidak akan diterima doa atau ibadah kecuali harus melalui perantara. Ini contoh dusta yang disebut oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Hafizahullah ta'ala. Di antara dusta atas nama Allah adalah terkait dengan halal dan haram. Mengatakan halal dengan haram tanpa ada dalil. Ya. Maka ini juga sangat berbahaya. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib." Janganlah lisan-lisan kalian berkata dengan kedustaan ini halal ini haram. Ya, litaftaru 'ala Allahil kadhib, agar sehingga kalian berdosa atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sungguhnya yang berdosa atas nama Allah tidaklah beruntung. Mata'un qalil, hanya kesenangan dunia sebentar,
walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Artinya banyak yang berdosa halal haram ini karena kepentingan dunia. Tapi Allah bilang mataun qalil, hanya kesenangan sebentar. Ya. Hanya kesenangan sebentar ya. Oleh karenanya hati-hati seorang jangan bermudah-mudah mengatakan halal atau haram kecuali dengan dalil. Kalau asal-asalan ngomong tanpa ada dalil ya, hanya ikut perasaan, maka tentunya ini adalah bentuk dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dusta yang berbahaya adalah dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih luas daripada dusta atas nama Allah. Kalau dusta nama Allah orang bilang mana ayatnya? Tidak ada. Al-Quran orang bisa cek. Tapi kalau hadis, Nabi bilang begini, dusta atas nama Nabi. Dusta semakin meluas, mimpi ketemu Nabi, Nabi bilang begini, Nabi bilang begitu. Nabi bilang siapa yang minum kopi, kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kopinya masih di perutnya ya, atau di kerongkongannya ya, subhanallah. Masa Nabi ngomong begitu? Ini dari mana sebenarnya? Dusta atas nama Nabi. Terus sempat ada seorang Habib yang mengatakan saya ketemu Nabi berulang-ulang dalam mimpi dan Nabi bilang kau sebelum 40 tahun akan meninggal. Ngeri itu. Seandainya dia meninggal sebelum 40 tahun, ngeri. Ternyata dia meninggal umur 41. Berarti kan Nabi bohong dong. Nabi bohong enggak? Bohong kalau gitu. Dalam mimpi pun Nabi bohong. Ini begini-begini. Hati-hati. Jadi dusta atas nama Nabi ini juga sangat berbahaya dan hadis-hadis palsu sangat banyak. Maka seorang hati-hati jangan sampai ikut melariskan hadis-hadis palsu karena larangannya sangat berat. Ancamannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang berusaha atas namaku, maka siapkan kaplingnya di neraka. Kita lanjutkan bab berikutnya, bab majaa fil qaul 'ala Allah bila ilm, bab tentang berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Wa qaulullahi ta'ala, Allah berfirman, "Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsmal baghya bighairil haqq." Ya. Wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu Allahi ma la ta'lamun. Dalam surat Al-A'raf ayat 33. Allah berkata, katakanlah sungguhnya Rabbku hanyalah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Kemudian dosa, perbuatan zalim tanpa hak dan kalian berbuat syirik pada Allah tanpa dalil dan kalian berkata atas nama Allah yang kalian tidak ketahui. Jadi ini rentetan dosa dan Allah sebutkan paling puncaknya adalah kalian berkata atas nama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Wahab membawakan perkataan Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Man 'allamahullahu ilman falyu'allimhu nas." Siapa yang Allah ajarkan ilmu kepadanya, maka ajarkanlah kepada masyarakat. Wa iyyahu an yaqula ma la ilma lahu bihi. Dan hati-hatilah jangan sampai dia mengucapkan perkataan yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Fayakuna minal mutakallifin, maka dia termasuk orang yang mengada-ngadakan. Wa yamruqu minad din, dan dia bisa keluar dari agama. Wa fi sahih, dalam hadis yang sahih, an Ibnu Umar radhiyallahu taala an Ibni Amr radhiyallahu taala anhu marfu'an. Secara marfu' Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubir rijal." Sungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus. Allah cabut dari hati-hati manusia, para ulama. Walakin yaqbidul ilma bimautil ulama, yaitu ilmu tidak hilang sementara ulamanya masih hidup. Tapi cara Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Karena ilmu dalam dada mereka. Mereka wafat, ilmu ikut hilang. Hatta idza lam yaghbaqa alimun, ketika orang alim sudah habis. Orang alim sudah habis, pada meninggal. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka orang-orang menjadikan pemimpin-pemimpin yang jahil-jahil. Fasu'ilu, kemudian mereka ditanya. Fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Bab ini sebenarnya lebih spesifik dari bab sebelumnya. Ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, ini termasuk dosa atas nama Allah. Ya, berbicara tentang Allah tanpa ilmu termasuk berdosa atas nama Allah. Seorang berkata Allah bilang begini, hukumnya begini. Padahal tidak, berarti kan dia dusta. Ketika dia bilang hukum syar'i begini, hukum syar'i itu hukum Allah atau bukan? Kalau dia tidak punya ilmu berarti dia
dusta. Beda kalau ketika seorang beristihad, dia punya alat ilmu kuat cukup sehingga dia beristihad, kemudian dia salah, dia dapat pahala. Rasulullah mengatakan, idza syahadal hakim, kalau seorang sudah beristihad, fa asaba falahu ajran, kalau dia benar dia dapat 2 pahala. Kalau dia salah, fa in akhta'a falahu ajrun wahid, kalau dia salah dapat 1 pahala. Ya, tapi tentu ada syarat-syarat istihad. Kapan boleh beristihad, kapan tidak boleh beristihad. Tapi kalau enggak punya ilmu apa-apa, asal ngomong, ikut perasaan, baru baca sedikit kemudian asal bicara, ini bahaya. Dia tidak punya kapasitas untuk berbicara, sehingga dia berbicara, akhirnya dia sesat dan menyesatkan. Nah, sebagian orang sok, dia misalnya dia ahli bahasa, kemudian dia sok bicara tentang syariat yang bukan bidangnya, akhirnya banyak ngawurnya, banyak tafsir ngawur. Bahaya ya. Bukan kapasitasnya. Ya, maka seorang harus tahu diri dalam hal ini. Lihatlah Imam Malik rahimahullahu taala. Didatangi oleh orang jauh, ditanya sekian pertanyaan, paling jawab tanya puluhan cuma jawab 3. Selalu jawab la adri, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Itu Imam Malik terkenal yang mengatakan apa? La adri, saya tidak bicara tanpa ilmu. Sampai ada yang mengatakan Imam Malik, ini pertanyaan mudah. Tinggal jawab. Kata Imam Malik, tidak ada masalah agama yang mudah, ya. Ya, semua urusan agama semua adalah berat atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada yang bilang, Imam Malik, saya tanya sama engkau, saya datang dari jauh, saya ini pertanyaan, masa kau enggak bisa jawab? Terus saya pulang bilang apa? Saya bilang Imam Malik tidak bisa jawab. Kata Imam Malik, iya bilang, Malik tidak tahu. Subhanallah. Banyak orang takut bilang tidak tahu, takut derajatnya jatuh, ya enggak? Imam Malik bilang tidak tahu, dia malah derajatnya naik. Banyak orang kalau tanya, kalau bilang enggak tahu kan enggak enak, akhirnya kecemplung. Imam Malik mengatakan saya tidak tahu, malah derajatnya apa? Naik, terkenal, orangnya hati-hati. Ya. Maka seorang bukan hanya belajar berceramah, berbicara, dia harus juga belajar untuk mengatakan la adri, saya tidak tahu. Ada keraguan bilang saya tidak tahu. Ya. Dan contoh nyata yang saya lihat adalah guru kita Syekh Abdul Musil Abbad hafizahullah taala, betapa sering saya ikut kajian beliau, kalau ditanya beliau mengatakan la adri. La adri, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kadang ditanya saya pikir saya tahu, ternyata saya bilang saya tidak tahu. Kayaknya kalau saya ditanya saya jawab, ternyata saya bilang la adri. Waduh, berarti saya nekat juga ini. Artinya subhanallah, bagaimana kehati-hatian beliau. Sampai sedikit pun beliau tidak tahu, bilang beliau apa? La adri. Pernah beliau ditanya tentang suatu pertanyaan, kemudian beliau jawab. Kata beliau, ini terdapat dalam buku ini, jilid sekian, halaman sekian. Subhanallah. Luar biasa. Kemudian kata beliau, karena saya tadi baru baca, kata dia. Dia tidak mengesankan dia jagoan. Dia bilang, karena saya baru apa? Baru baca tadi. Padahal beliau hebat. Kalau tidak tahu ya sudah, bilang apa? Tidak tahu. Dan bilang ini perlu murojaah, padahal belum pernah baca. Jadi mulai sekarang kita waspada kalau bicara tentang syariat, maka seorang tidak boleh gegabah, tergesa-gesa. Jangan dia pikir terus apa, ada orang tanya. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau ada orang tanya sama engkau, kasihan dia kalau dia enggak dapat jawaban. Kau kasihan dia sehingga kau harus berfatwa. Sebelum kau kasihan dia, kasihan dirimu. Bagaimana kalau kau ditanya oleh Allah, kenapa jawab demikian? Kasihan dirimu, karena kau akan berdirikan di hadapan Allah, ditanya kenapa kau berbicara tentang agamaku tanpa ilmu. Kalau tidak tahu bilang la adri, tanya sama yang lain. Ya. Kalau tahu jawab, kalau enggak tahu tidak usah jawab. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.